Saudara-saudaraku, memang tertarik karena pengajaran tidak gampang. Karena itu akan mengkikis semua kedagingan kita. Jadi kalau belum mau hidup rohani, sangat susah saudaraku. Sangat sulit. Ya. Dan tidak mau bertahan. Kita, saudaraku, memang belum menerima mahkota, tapi kalau sampai saat ini kita masih setia, itu kemurahan Tuhan. Dan pengharapan setia sampai Tuhan Yesus datang, sampai dipakaikan kepada kita mahkota itu, dan selanjutnya kita bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi Rasul Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi ini harus kesaksian kita nanti di dalam pengajaran, saudaraku, dalam pembentukan kehidupan. Ya, saya sedikit lagi apa yang menjadi contoh bagi Rasul Paulus, kenapa dia begitu. Mari kita mau baca 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Ini. Jadi Rasul Paulus itu memandang kesetiaan Yesus. Dan dia sarankan kepada orang-orang lain. Dan saat ini, malam ini, kepada kita semua. Dan kepada saudara-saudara juga yang ada di rumah. Kita harus jadi pengiring Kristus setia. Salam bagi kita semuanya, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Tapi kita semuanya bisa bersekutu lewat sambungan siaran internet. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Titus. Rasul Paulus, tulisan Rasul Paulus kepada Titus. Saya bacakan bagi kita 3 ayat, pasal 1 sampai ayat 1 sampai 3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku, ini khusus ibadah di masa-masa akhir, persiapan menanti kedatangan Tuhan dan kerohanian menghadapi apapun yang terjadi dalam situasi akhir zaman ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus
adalah supaya iman orang-orang pilihan tidak goncang, tidak mundur, tidak mengalami kemerosotan, tapi teguh. Dan saudara-saudaraku, dalam iman itu sampai boleh dibaca, dilihat di dalam tata cara ibadah dalam kehidupan kita. Jadi kekristenan di akhir zaman ini bukan hanya kebiasaan, dan sudah merupakan disaring dalam firman ini, sudah tersaring. Jadi iman di akhir zaman ini adalah orang-orang pilihan. Jadi tidak asal-asalan, tidak ikut-ikutan, tidak separuh-separuh, tapi pilihan adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, sehingga disebutkan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi pengertian akan firman, akan kerohanian juga harus tidak boleh asal-asal. Ini harus terjadi, saudara-saudaraku, untuk menanti hari kedatangan Tuhan dan untuk menjadi pemenang menghadapi semua dalam akhir zaman ini. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi pengiringan kepada Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, itu sasaran terutama, harus nyata, adalah untuk hidup yang kekal. Banyak orang tidak sampai kepada yang inti. Mereka banyak yang sibuk hanya dengan perkara-perkara yang di dunia ini. Walaupun berkat itu memang dari Tuhan, dan berkat itu bukan merupakan suatu yang mengarahkan kepada dosa. Tetapi untuk akhir zaman ini harus benar-benar iman orang pilihan, pengetahuan yang benar sampai nyata di dalam praktek hidup ini, dan harus benar-benar terarah kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Suatu ketika waktu Yesus masih ada di bumi ini, dia pernah meninggalkan banyak orang. Sebenarnya Yesus itu sangat mengasihi manusia, sehingga dia menggandakan 5 roti 2 ikan dan makan 5.000 laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. Itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kalau kita boleh memperhatikan, saya pendek saja mulai ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya,
roti seharga 200 dinar. Ini ayat 7 ini, pasal 6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara-saudaraku, Yesuslah yang menjadikan mujizat 5 roti 2 ikan. Tapi walaupun itu yang diperbuat Tuhan untuk memperhatikan orang-orang itu semuanya, tetapi saudara-saudaraku, sesuai dengan apa yang kita baca terlebih dahulu tadi, iman orang-orang pilihan, pengetahuan akan kebenaran, pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi cara kita tertarik kepada Yesus itu tidak hanya karena mujizat 5 roti 2 ikan. Kalau itu boleh merupakan permulaan, tapi lanjutannya bukan itu. Karena nyatanya kalau hanya sebegitu saja, tidak ada lanjutannya, maka nanti orang itu akan ditinggalkan oleh Yesus. Ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku, tertarik kepada Yesus itu sangat bagus. Tapi karena apa tertarik? Nah, menjadikan Yesus itu raja itu sangat bagus, dan itu memang posisi Yesus. Tapi penyebabnya itu apa? Itu harus diperhatikan. Saudara-saudaraku, masih di dalam pasal ini kita boleh melihat ayat-ayat yang lebih lagi. Mari kita baca, saudara-saudaraku,
ayat yang ke-44. Yohanes 6 ini ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi harus ditarik oleh Bapa. Orang-orang itu bagus, saudaraku, ingin membuat hubungan. Ya. Tadi mengagumi perbuatannya. Dan yang kedua, menjadikan dia raja. Jadi kelompok dengan pemimpin. Tapi kalau hanya karena cara itu, Yesus tidak mau, saudaraku. Kalau kita lihat di akhir zaman ini, kalau belum mengerti pengajaran, lah itu sudah kegerakan besar, hebat. Ada mujizat, ada pemeliharaan jasmani. Tapi kalau kita memperhatikan ayat yang ke-44 ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi saat-saat sekarang sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu tadi. Pemeliharaan kepada orang-orang pilihan Allah adalah pengetahuan akan kebenaran yang harus nampak, yaitu pengetahuan kepada hidup yang kekal, arah kepada hidup yang kekal. Disebutkan dalam Yohanes ini, yaitu mereka yang tertarik oleh pengajaran. Tidak gampang orang tertarik kepada pengajaran, tapi kalau mau yang benar ya harus itu. Ini sudah aku. Itu sebabnya ayat 45 tadi, Yohanes 6, saya akan baca biar semua kita lebih memperhatikan. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi ini peningkatan, membangun satu kehidupan, membangun satu karakter, membangun satu kerohanian. Ini harus terbangun, dan arahnya sampai kepada hidup yang kekal. Itulah kita mengarah kepada hidup Yesus Kristus. Harus sampai ke situ, saudara-saudaraku. Pengajaran itu adalah sampai kita boleh meneladani Yesus. Itu pengajaran. Jadi awal-awal untuk orang tertarik tadi boleh mengalami mujizat. Yang sakit sembuh, yang susah terhibur. Ada mujizat, 5 roti 2 ikan digandakan, dimakan. Dan banyak lagi hal-hal mujizat, tanda-tanda ajaib. Ada juga orang datang karena dia melihat Yesus, atau dia didatangi Yesus, dan bagaimana? Ya, boleh umpamanya meninggalkan hidup lamanya, cara lama, bahkan kebiasaan lama, kelompok yang lama, sampai banyak hal.
Tapi itu semuanya baik. Hanya saudara-saudaraku, Alkitab langsung mengarahkan kepada kita. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Ajaran ini membuat kita meningkat, membuat kita kepada satu pola yang tertentu. Ini saudara-saudaraku. Dan ini nanti kalau kita perhatikan adalah kepada hidup seperti Yesus Kristus. Itulah arah dari pengajaran. Dan datang kepada Bapa harus karena tertarik kepada firman yang menyucikan, yang membentuk satu karakter yang berkenan kepada Tuhan. Jadi belum cukup hanya karena melihat mujizat. Wah hebat ya. Ya memang banyak yang berkata gitu. Wah luar biasa ya. Iya. Tapi kalau belum tertarik kepada firman yang mengajar, itu belum benar-benar datang kepada Tuhan. Itu sebabnya jelas sekali di sini ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, kata Yesus. Dan itu berarti juga datang kepada Bapa. Jadi yang datang kepada Tuhan harus tertarik kepada pengajaran. Sering sekali begini, kalau dengar pengajaran, wah mana bisa? Ya inilah. Jadi bukan orang pilihan. Kalau orang pilihan itu harus tertarik kepada pengajaran, harus tertarik dalam pembentukan. Dan memang mereka pilihan. Jadi kalau hanya masih perkara dunia ini, itu bukan pilihan. Itu dari semaunya hati manusia. Dan kalau semaunya hati manusia, itu menurut mereka. Dia bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Dia bilang, oh sampai di sini, ya sampai di sini. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan Rasul Paulus yang menyampaikan pengajaran ini, kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah ini saudaraku, ajaran sehat untuk orang pilihan, bukan asal-asal Kristen. Bagus saudaraku kalau nominalnya, kuantitasnya ya banyak sekali, senang kita. Tapi kalau tidak bermutu, ibarat dia tanaman di kebun hanya untuk nyempit-nyempitin, hanya untuk ngabisin minyak-minyaknya tanah, kata firman Tuhan. Kalau yang tidak berhasil harus ditebangin semuanya, bakar lagi, bukan cuma ditebang. Itu sebabnya datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Itu sebabnya untuk kita di akhir zaman ini harus menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Jadi mana yang senang dia hatinya, gak usah pembentukan, gak usah kepada kekudusan, harus bebas keinginannya mau apa saja, gak tertib, gak teratur. Dan ini adalah dosa akhir zaman, kehidupan yang tidak ada ketertiban. Ya, sehingga disebut
dalam 2 Timotius 3 itu mulai ayat 1, keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Jadi ini bicara-bicara banyak-banyak juga, gak gitu bagus, saudaraku. Dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli akan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku, ini semua oleh pengajaran harus dipotong. Dan ini pemotongan untuk ini semua adalah pengajaran. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang keempat itu, ayat yang ke-12 itu, firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Dia mampu menusuk amat dalam, sehingga bisa membedakan pertimbangan niatan hati, pikiran, semuanya bisa dipisahkan sampai manusia terbentuk. Ini pembentukan. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus bergumul supaya kita mampu, supaya banyak orang mampu menerima pembentukan. Emang kalau pembentukan itu nggak gampang, saudaraku. Mulai dari pembentukan awal bagaikan peleburan besi, dibakar, dipukul, sampai nanti kepada pemurnian, dihalusin. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya 2 Timotius 4 ini ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Jadi jelas sekali bukan rohani, tapi semaunya sendiri. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi kalau berita kebenaran juga nggak mau, saudaraku, nggak suka. Kalau cerita-cerita nggak sampai pembentukan, nggak menyinggung kekurangan, ini saudaraku. Padahal firman akhir zaman harus benar-benar sampai mendalam. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal yang kedua, pasal yang ketiga, 7 koreksi kepada sidang jemaat. Benar-benar apapun, sampai yang mulai kasar sehalus-halusnya harus dikoreksi. Jadi kalau tidak mau masuk, dia berarti dia sudah melenceng, tidak lagi perjalanan gereja yang benar. Ini saudaraku, dalam kitab Wahyu itu apapun yang ada pada manusia kekurangan harus benar-benar dibongkar. Itu sebabnya mulai dari hal yang kasar sampai yang terkecil. Jadi kalau kita katakan itu mulai dari peleburan besi sampai kepada pemurnian air harus terjadi, saudara-saudaraku. Jadi guru-guru yang menurut kehendak memuaskan keinginan telinga. Jadi boleh orang itu ada gereja, ada pendeta, ada ibadah berjalan terus, tapi nanti kalau di dalam pintu terakhir ada pengoreksian Tuhan, semuanya nggak ada yang bisa masuk, tolak semua. Saudara-saudaraku, tapi kalau kita sekarang sudah mau,
sampai semua keinginan daging itu dibongkar semua, sehingga kita bisa memasuki pintu yang sempit. Kita sudah memikul salib, tidak ada lagi yang susah, saudara-saudaraku. Ya, kita juga sudah menyangkal diri. Ini saudara-saudara yang kasih. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Kalau ada penderitaan, sabar, saudara itu. Jangan lari, jangan bersungut-sungut. Ya ini, saudara-saudaraku, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, menabur. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Karena ini nanti menentukan posisi kita, pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Ini saudaraku, untuk masuk di jalan yang benar itu sampai mencurahkan darah juga siap. Ini kita tidak harus begitu, Tuhan yang ngatur, tapi supaya kita mengerti kesungguhan itu sejauh mana. Kerohanian itu tidak begitu ringan, tidak begitu enteng, tapi berbobot. Rasanya sangat bersungguh-sungguh. Mulai kita, karena tadi kita lihat harus sampai kelihatan, nampak dalam ibadah kita. Nampak dalam ibadah kita. Tadi dalam Titus 1 itu kalimat yang terakhir, yang nampak dalam ibadah kita. Jadi kita mulai dari masuk sudah ada, harus menunjukkan, saudara-saudaraku, selama kita ibadah sampai kita pulang, itu semua nampak. Atau kita mau baca dulu sama-sama ini, Titus 1 ayat 1, 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi harus nampak, saudaraku, dalam ibadah kita. Suasana pengajaran, suasana hidup orang-orang pilihan Tuhan, suasana orang-orang yang menuju ke surga. Bukan orang-orang yang liar, orang-orang yang tidak mengerti. Orang kalau tidak mengerti, harapan tersesat, saudaraku. Orang tidak mengerti, harapan keliru. Jadi kalau domba-domba sesat, domba-domba keliru, yaitu tidak berpengertian. Makanya dalam pepatah Indonesia, jangan malu bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Harus berani. Tapi saudaraku, kalau firman Tuhan, ya belum tentu. Biar pendeta juga di sini banyak guru-guru palsu ini, guru-guru menurut kehendak manusia. Ya, jadi harus benar-benar tergembala, saudara-saudaraku. Ini. Jadi Rasul Paulus di dalam bobot kerohaniannya itu, kesungguhannya itu ada. Dia boleh berkata bahwa darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini pergumulan sampai ke akhir, saudara-saudaraku. Dan dia juga boleh berkata begini, mari kita mau sama-sama dulu 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita bersama biar Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini jadi diajarkan dulu tadi pemeliharaan iman orang-orang pilihan, dan
di sini semua harus bergumul memelihara iman orang pilihan, bukan hanya iman Kristiani. Sudah, iman Kristiani sudah bagus, tapi kita harus iman orang-orang pilihan. Di mana tadi kita baca Titus 1 ayat 1. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Jadi iman itu harus sampai imannya orang-orang pilihan, bukan imannya orang yang baru, imannya orang yang tidak setia, imannya orang yang hanya bingung, hanya berkat-berkat dunia. Tapi harus iman orang pilihan yang menuju ke surga dan setia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Seringkali saudaraku banyak yang tidak setia. Itu sebabnya kalau nggak salah Amsal Sulaiman 20, banyak orang mengatakan dirinya baik, tapi yang setia, oke, kita baca dulu ya. Ini Alkitab ini begini, lengket-lengket begini nih. Biar sebenarnya dibikin mahal ya kita beli juga, pasti beli yang mahal, bukan beli yang ya. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Luar biasa ya. Tapi orang yang setia. Nah, jadi baik hati itu kalau cuma sebentar-sebentar, temporer, tidak boleh. Tapi kalau ada kebaikan, ada pelayanan, ada yang indah, itu yang penting harus setia. Biarpun sudah baik hati, tapi kalau gak setia, gak bisa. Itu sebabnya banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia siapa menemukannya? Dan Rasul Paulus, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Nah, ini sudah, kiranya Tuhan tolong kita semua sampai kepada garis akhir, dan nanti Tuhan berikan kepada kita mahkota kehidupan. Ada cerita saudaraku, tapi walaupun cerita mungkin menambah pengertian. Ada 10 orang yang ditangkap, orang-orang beriman ini, orang Kristen. Ini di daerah Rusia yang terjadi pada musim dingin. Jadi mereka dites, suruh semua buka sepatu, berdiri di es. 10 menit masih bertahan, tapi sesudah lewat, sudah mulai semuanya gak karu-karuan. Penjaga sambil pegang senjata agak jauh, sekitar 10 meter, bikin api unggun, minum kopi, enak saudara-saudaraku. Nah, tentara bilang, siapa yang mau menyangkal iman, pakai sepatu, datang sini, minum kopi. Langsung penjaga lihat satu persatu, ada yang bukan manusia tapi hebat, indah, agung, kasih mahkota satu-satu, kasih. Udah ke-9, yang satu bilang, aku mau keluar, mau dekat api, mau minum kopi. Penjaga bilang, bodoh sekali kau. Karena yang mau terima ini kan dia nggak lihat. Yang lihat ini kan penglihatannya orang tentara.
Mudah sekali kau. Biar aku di posisimu. Dia buka itu sepatunya, lari dia ke situ. Dia senang dengan mahkota itu. Dan orang yang ke-10 itu gak dapat apa-apa. Artinya saudara-saudaraku, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Harus setia. Ketemu Yesus, selanjutnya bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Ini, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Harus nyata ini, saudaraku, dalam hidup kita, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, biar termasuk kita semua ada di dalamnya. Biar juga termasuk semua saudara yang mendengar di rumah lewat sambungan internet, kita semua akan mendapat, ya, di sini dikatakan mahkota kebenaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukannya. Saudara-saudaraku, memang tertarik karena pengajaran tidak gampang. Karena itu akan mengkikis semua kedagingan kita. Jadi kalau belum mau hidup rohani, sangat susah, saudaraku. Sangat sulit. Ya. Dan tidak mau bertahan. Kita, saudaraku, memang belum menerima mahkota, tapi kalau sampai saat ini kita masih setia, itu kemurahan Tuhan. Dan mengharapkan setia sampai Tuhan Yesus datang, sampai dipakaikan kepada kita mahkota itu, dan selanjutnya kita bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi Rasul Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi ini harus kesaksian kita nanti di dalam pengajaran, saudaraku, dalam pembentukan kehidupan. Ya, saya sedikit lagi, apa yang menjadi contoh bagi Rasul Paulus, kenapa dia begitu? Mari kita mau baca 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Ini. Jadi Rasul Paulus itu memandang kesetiaan Yesus. Dan dia sarankan kepada orang-orang lain. Dan saat ini, malam ini, kepada kita semua. Dan kepada saudara-saudara juga yang ada di rumah. Kita harus jadi pengiring Kristus setia. Saya memperhatikan kenapa orang-orang mengolok, masa Tuhannya mati, masa sampai nggak ada baju-bajunya. Disitulah hebatnya. Untuk ketebusan kita itu harus sampai kepada darah yang mahal. Itu melalui semua sampai dilucuti. Sebagai yang terakhir dilucuti adalah mantelnya. Dan itu dibagi 4. Makanya orang-orang ngolok, Tuhan pakai kolor-kolor. Saudaraku, memang Yesus mulai meninggalkan tahta di surga,
meninggalkan kealahannya, mengambil rupa manusia, mengambil posisi sebagai hamba, sampai kepada mengambil sama dengan orang berdosa di kayu salib di Golgota. Dan di sana masih ada jubahnya, diambil lagi. Ini saudara-saudaraku, karena yang dibutuhkan bukan pakaian itu, tapi adalah darah yang mahal. Itu sebabnya semua diambil. Baru dia dicambuk, dipukul, disalib. Dan benar-benarlah asli darah penebusan itu. Ini saudara-saudaraku yang untuk kelepasan kita, dan itu yang menjadi contoh bagi kehidupan Rasul Paulus. Saya bacakan satu ayat ini. Proses Yesus sampai tidak ada pakaiannya lagi adalah untuk masuk agar bisa murni. Kita ditebus bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Makanya semuanya saudaraku dilucuti, tidak ada lagi. Kalau ditanya, adakah domba yang punya baju? Tidak ada saudaraku. Ya, tapi Yesus harus sama seperti domba. Dan dalam sama seperti domba, disembelih, baru ada darah yang mahal. Itulah contoh kehidupan yang boleh masuk dalam kehidupan Rasul Paulus, membuat dia tekun, membuat dia setia, membuat dia berserah, dan membuat dia mengajar seperti itu. Mulai dari tadi ditarik oleh firman, tertarik oleh firman. Kiranya kita semua orang tebusan Tuhan, dan kiranya kita semua adalah kehidupan yang ditarik oleh firman. Dan saya yakin tidak ada yang mustahil. Walaupun apa masalah kita, karena kita melakukan firman itu artinya mengasihi Tuhan, kita ditarik oleh firman, maka apa yang tidak timbul di hati, tidak timbul di pikiran, tetap Tuhan memperhatikan kita. Saya bacakan ini untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Tapi apa yang tertulis, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab oleh Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi berkat itu ada, tersedia, disediakan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana ibadah kita, tinggal bagaimana kesungguhan kita. Itulah caranya kita menampung berkat-berkat sampai kepada hidup yang kekal selamanya. Tuhan tolong kita, dan mari kita berserah kepada Tuhan.